Tapi gimana sih rasanya jadi beauty queen, international beauty queen? Aku agak sedikit dibully karena tinggi aku. Sempat ada gagalnya waktu motion challenge. Gagal? Menurutku sih nggak gagal ya, tapi menurut PL itu gagal. Jadi waktu itu aku justru bercita-citanya jadi juara 2. Loh, gimana sih? Bener-bener kayak shaking. Aku suka di panggung, tapi bukan bersuara. The more interesting part, mau bahas Tata versi Tata yang seutuhnya, yang outside of her pageantry world. Outside of pageantry. Yes, itu yang lebih menarik menurut aku. Aku agak bingung sih kalau ditanya tentang diri aku di luar outside pageantry, karena aku terbiasa untuk ditanya tentang pageantry selama setahun kemarin. Yes, Cuman kayak are we the first podcast to ask you about non-pageantry stuff? Hi guys, welcome back to Modcast, your new favorite podcast with me, Monica Kezia. Dan di episode kali ini kita tuh kedatangan bintang tamu yang kita impor sebetulnya dari Indonesia, tapi dia tuh udah go international loh. Kapan lagi we have in this house, under the same roof, the one and only Harasta. Ya, 1,000 penonton ya. Terima kasih sudah datang. Rame ya. Rame sekali. Thank you so much for coming. terima kasih juga atas invitation ya, Monik. It's an honor for us to have you here. Oke, Tata, first of all, congratulations ya. Oh, thank you. Jadi Tata ini 1 degree hotter. Mungkin boleh cerita sedikit nggak kuliahnya apa dan kenapa milih itu? Aku mahasiswi, udah bukan mahasiswi sih. Masih kebiasaan ya? Kebiasaan. Aku kemarin baru lulus dari ITENAS, ambil degree-nya Environmental Engineering. Jadi at first, sejujurnya ya, dulu waktu SMA aku tuh pengennya planologi. Loh, oke. Jauh banget tuh. Karena omku itu om dari mama, dia itu dulu planologi. Terus dia tuh sempet tinggal di rumahku. Terus kayak dulu masih kecil kayak ngeliat om aku ngerjain gamtek, gambar teknik, terus ngerjain segala macam tentang perplanologiannya itu. Kayak I'm really interested in it gitu loh. Tapi turns out berjalannya waktu, aku tuh lebih tertarik ke environment. Kenapa? Karena waktu di Bandung itu aku sering memperhatikan kayak what's happening in this environment gitu loh, kayak isu-isu yang terjadi. Terus aku suka baca dulu dikit-dikit kayak tentang pembuangan sampah kayak gitu-gitu. Cuman kayak baca-baca, simak berita yang ada di headline aja, bahkan kayak nggak sampai dalam gitu. Terus akhirnya I choose to be environmental engineering karena I wanna help. Dulu tuh mama aku pengen banget aku jadi dokter. Jadi aku dulu pengen jadi planologi, mama aku pengen jadi dokter, bingung kan tuh. Oke. Terus waktu aku disuruh jadi dokter, 1 karena aku takut darah, dan 2 aku tuh dulu not really good di penghafalan. Aku bisa ngapal tapi I need space for myself untuk pokoknya susah deh untuk ngapalin. Kayak aku tuh butuh ruang sendiri dan butuh kayak sepi untuk ngapalin doang gitu. Makanya kayak turns out, aku kayaknya lebih suka untuk ngitung deh. Aku lebih suka untuk gambar, untuk ngitung. Jadi aku memilih tekniknya apa? Teknik lingkungan waktu itu karena aku lagi suka lingkungan. Tapi enjoy nggak teknik lingkungan? Enjoy banget. Cuman aku agak kaget karena ternyata di teknik ini nggak cuma ngitung. Masih ada hafalannya ya? Masih ada kayak kimianya, fisikanya gitu-gitu. Dulu aku suka fisika sih, tapi kayak kalau kimia aku masih kayak ini kan harus ngapal ya, tapi ya gimana lagi ya. Yes, betul sekali. Tapi jadi ini Tata itu orang teknik ya? Aku tuh teknik. Nah, jadi Tata membuktikan bahwa anak teknik juga bisa berjaya di dunia beauty pageant ya. Teknik jaya. Anyway, sebelum kita lanjutin pembahasannya ini, aku mau bacain dulu fakta menarik tentang Harasta. Feel free to deny atau confirm, tapi kayaknya ini bener semua ya, karena kayaknya tim riset gue mantap ya. Dan juga I'm pretty sure I've known all the fact because I may or may not be fangirling over your whole journey. Anyways, first fact. Tata adalah seorang model dan aktivis lingkungan yang menginisiasi advokasi Mother of Nature untuk mengatasi masalah sampah makanan di Bandung. I don't know if I'm a model or no, but if you wanna say I'm a model, maybe yes. And
I'm indeed an environmental activist. Mungkin kalau Tata itu kalau nggak mau dibilang model, bisa lebih cocok role model kali ya. Aduh, amin. Anyways, Tata, dunia pageant itu dimulai dari Tata ikut Mojang Jajaka Kota Bandung dan mendapatkan placement wakil kedua pada tahun 2022. Betul. Jadi tuh your first pageant itu di That's situ? my first pageant. Dulu tuh aku memang aku selalu suka berada di dunia runway, terus kayak di panggung sih sebetulnya. Lebih suka di panggung, kayak aku tuh selalu suka kalau aku bersinar. Nggak usah di panggung juga bersinar sih I think ya. Jadi dulu aku suka banget ada di atas panggung. Aku agak sedikit dibully karena tinggi aku. Makanya aku nggak pede ada di dunia kayak modeling, runway, terus kayak duta, pageantry. Tapi mamaku tuh selalu kayak bilang that's your uniqueness, dan kayak nggak semua orang tuh punya gitu, kayak kamu harus pede aja. Terus akhirnya waktu itu aku tuh didaftarin sama mama. Oh iya. Jadi waktu itu lagi COVID, I think it's the COVID time, after COVID. Terus kayak I don't have any activities kan after COVID tuh. Terus mama aku kayak udah mama daftarin. Terus aku saat itu juga disuruh foto, itu hari terakhir daftar. Terus udah aja daftar. Terus kayak pas ikutan aku udah kayak hopeless, really hopeless, cause everyone tuh kayak model. Terus waktu apa ya, penyisihan ya waktu itu namanya. Waktu penyisihan udah kayak hopeless, udah kayak yaudahlah let it flow aja. Turns out ternyata aku jadi finalis. Terus pas jadi finalis, ternyata aku juga bisa jadi juara 3, walaupun waktu itu agak terbata-bata sih waktu di malam final, cause I'm not good in public speaking actually. I was not really good in public speaking. Bener-bener kayak shaking. Aku suka di panggung tapi bukan bersuara. Aku tuh suka di panggung untuk nari, aku suka di panggung untuk drama musikal and something like that gitu. Bukan untuk menyuarakan pendapat atau kayak untuk ngobrol atau pidato atau speech di atas panggung gitu. Makanya that was my first time. It's okay, karena first time emang pasti jarang sekali perfect ya. Tapi untuk dapat placement wakil 2 aja itu udah luar biasa banget untuk first try loh. Terima kasih. Oke, kita lanjut ke fakta ketiga. Terpilih menjadi wakil Jawa Barat di kontes Putri Indonesia 2024 setelah mengikuti ajang Putri Indonesia Jawa Barat 2024. Obviously, I think itu everyone can confirm that ya. Semua orang data itu pasti benar ya. Benar. Lanjut aja ke 4. Memiliki kemampuan bermain kecapi yang mengantarkannya meraih gelar Super Talent 2024. Kalau dibilang bisa, aku bisa tapi belum jago. Dulu aku suka liatin kakek aku main kecapi, tapi aku nggak pernah coba. Terus dari situ aku interested lah. Nah, awal mulanya gimana? Awal mulanya waktu Mojang. Aku tuh punya guru seni di SMP ku. Terus dia tuh selalu apa ya, kayak kasih aku ruang dan kasih aku pelajaran baru selalu gitu. Terus waktu itu aku pengen belajar kecapi. Akhirnya diajarin lah kecapi yang basic. Nah, dengan PD-nya yang basic itu aku bawa lah di Mojang Jajaka. Itu pertama kali aku main kecapi in public ya, waktu di Mojang Jajaka. Terus dari situ aku kan jadi Putri Indonesia. Nah, waktu itu aku masih sering latihan tuh. Terus waktu jadi Putri Indonesia, udahlah aku juga mau bawa kecapi karena aku dari Jabar gitu. Akhirnya aku lanjut lagi, lebih intens. Sekarang masih main? Sekarang masih main, cuman kecapiku tuh lagi nggak ada di Jakarta. Jadi waktu itu pas abis supranational, aku tuh donate kecapiku di sana di luar. Jadi aku waktu itu nggak punya kecapi. Terus aku baru pesen lagi, kayak baru jadi akhir tahun, awal tahun deh, kecapi yang barunya. You donate your kecapi? I donate my kecapi di sana gitu. Jadi di sana didonasiin ke kayak panti asuhan gitu. Mulia sekali guys. Oke, kita lanjut ke fakta berikutnya. Menjadi kontestan pertama asal Indonesia yang berhasil meraih gelar Miss Supranational. Everyone knows that is true. Come on. Tapi gimana sih rasanya jadi beauty queen, international beauty queen? Kayak napak gak napak sih, kayak nyata gak nyata maksudnya. Masa sih? Iya, karena kayak dari dulu kan kita berharap menang. Terus kayak dulu menurutku ya, the former Miss Supranational Indonesia tuh way more mature, way more model, way more have a face card gitu. Aku kayak selalu aduh aku bisa gak ya. Terus aku kan paling kecil ya di antara yang lain. I'm the youngest one gitu.
rather than all of the Miss Supranational candidate, Miss Supranational Indonesia. Jadi kayak aku selalu, aduh kayaknya nggak mungkin sih aku bisa mendapatkan title itu, but turns out ternyata aku dapat. Makanya waktu menang pun aku kayak unbelievable aja, bahkan sampai kayaknya kalau lagi nggak ada tugas nih, kalau nggak diingetin orang aku Miss Supranational, aku nggak inget. Masa sih? Iya sumpah, kayak nggak nyata aja gitu loh, kayak nggak mungkin gitu. Tapi pas udah lengser nih dari Miss Supranational udah melepas jabatan, itu juga surreal feeling atau lebih surreal pas mendapatkan jabatan tersebut? Lebih surreal pas mendapatkan sih. Oh really? Iya. Pas setelah selesai malah aku more to be released, kayak oh finally all of this finish. Terus kayak aku sudah melakukan yang menurutku terbaik selama 1 tahun ke belakang gitu-gitu sih. Terus kayak I'm already bring Indonesian name internationally, lebih ke kayak gitu sih. Oke, sebelum kita lanjut mengulik tentang Miss Supranational and what comes after, kita mau mengulik your past dulu ya. Boleh. Kita mulai dari Tata yang masih bocil, yang masih teenager, yang masih labil. Itu Tata itu pas masih umurnya I don't know 12, 13 itu seperti apa sih? Dulu bener-bener ambisius banget waktu SD. That's why setelah SD, aku dulu SD-nya di Banjarsari di Bandung. That's one of the kayak negeri yang lumayan terkenal di Bandung. Terus aku tuh bercita-cita pengennya ke SMP 5 dan ternyata keturutan karena dulu aku bener-bener ambisius parah. Terus aku ke SMP 5. Waktu SMP karena aku masih ambisius, aku masuk akselerasi. Dulu I was in acceleration class. Oh, tapi beside academically, aku juga suka non-academic, nari, marching band. I was a majoret dulu waktu SD. Itu baru tahu. Wow. I was a majoret. Waktu SD tuh Field Commander dulu, waktu SMP baru jadi majoret. Dulu aku masukin sertifikat aku itu marching band as a Field Commander. Dan keterima lah di SMP 5. Tapi ternyata turns out waktu abis keterima tuh aku tuh mau membuktikan juga, karena waktu itu sebenarnya nama aku tuh masuk. Cuman aku anaknya ambisius, jadi aku membuktikan nih gue nih gak cuman non-academically aja, tapi emang akademis. Aku ambis juga lah masuk akselerasi. Terus astaga. Terus ternyata aku masuk, tapi in a good way ya. I mean kayak ambisius it's a good thing, asal in a good way gitu. Terus waktu SMP, karena aku ambisius, jadi beneran masuk akselerasi. Tapi karena aku masuk akselerasi kan literally hectic banget ya. Jadi aku gak bisa menjalankan aktivitasku di dunia non-akademik. Jadi semua literally stop. Terus aku a little bit stress karena aku tuh terbiasa untuk 24/7 gitu loh. Aku terbiasa untuk kayak setelah sekolah, aku les atau ekskul. Jadi aku udah pasti pergi jam 6 pagi, pulang jam 9 atau jam 10 malam dari SD. Wow. Jadi aku udah terbiasa untuk kayak dibanting sana sini. Gitu. Berarti SMP kamu ada nge-skip 1 kelas ya? Nah itu orang-orang tuh ngiranya Axel itu nge-skip 1 kelas, padahal sebenarnya enggak. Kita tuh ngejalanin semua kurikulum dari kelas 1 sampai 3. Tapi beda sama orang-orang pada umumnya, kelas umumnya. Jadi kita ngelewatin kelas 1, 2, 3 selama 2 tahun. Jadi dipadetin. Kayak ketika orang lain itu misalnya masih kelas biasa, kita tuh udah UTS. Terus kayak in 1 week tuh udah pasti ada ujian. Mungkin kalau dibilang kayak kuliah, iya sih kayak kuliah. Kita dituntut untuk mandiri sebenarnya, dituntut untuk mandiri. Jadi SD udah ambis, SMP lebih ambis lagi akademisnya, SMA baru lebih santai walaupun aku masih inten. Tapi both academic and non-academic. Iya, karena dulu tuh kebetulan aku SMA-nya di SMA 2. Nah, SMA 2 ini terkenal sama pensinya. Iya, dulu anak pensi banget. Terus aku juga waktu SMA ikut sanggar di luar untuk drama musikal. Dulu aku drama musikal juga. Bisa nyanyi? Ya, nyanyi kamar mandi lah. Tapi aku kebayang itu Tata kalau masih SMA itu kayak kakak hitsnya SMA gitu gak sih? Enggak justru. Oh masa sih? For sure. Ini boleh gak ya aku cerita sih? Boleh. Langsung boleh dia. Sebenarnya nggak hits banget, tapi ya geng aku tuh memang lumayan besar waktu itu. Kayak kita punya circle gabungan dari tiap kelas. Waktu itu namanya Shander. Shander.
Kita punya geng dari gabungan beberapa kelas. Terus kayak ya banyak gitu. Kayaknya waktu itu sekitar 22 orang deh. 22 orang, itu bikin kelas baru namanya ya. Iya. Karena memang gabungan circle-circle dari tiap kelas. Jadi waktu itu tuh ada memang yang famous one, yang literally sangat-sangat famous gitu. Sama geng kita. Nah kita lebih ke kayak fun, main, selain sebagainya gitu. I see. Oke, kan tadi kita udah bahas tentang keambisiusan dirimu ya. Jadi untuk ikut dunia modeling itu kapan? Soalnya kan kayaknya itu udah hektik banget tuh dengan semua aktivitasnya. Untuk dunia modeling, sebenarnya awal mulanya itu yang Mojang. Itu kan aku Mojang itu udah kuliah sebenarnya. It's COVID time, right? Iya, it's after COVID. Waktu itu tuh Iya, COVID. 2022 tuh udah kuliah. Cuman kuliahnya online. Jadi sebelum Mojang tuh nggak pernah at sama all. sekali Sama sekali kursus at all gak pernah. modeling atau Gak pernah. masa sih? Sama sekali gak pernah. Itu Mojang tuh pertama kali aku jalan. Jadi ikut Mojang itu dengan zero experience banget. Untuk di dunia modeling iya, tapi kayak I have another experience kan. Maksudnya kayak di panggung dan lain sebagainya. Tapi untuk kayak modeling iya. Jadi mulai ada cita-cita di dunia pageant, di dunia entertainment itu dari Mojang ya berarti? Kalau pageant Putri Indonesia aku bercita-cita dari dulu. Karena mama juga fans. Mama tuh PL actually. Dari zaman kuliah. Sampai sekarang? Sampai sekarang. Sama lagi mama aku juga lagi. Akunya udah cabut, mama aku masih di situ. Dari zaman kuliah. Jadi dia suka nonton Putri Indonesia sama all of the pageantries thing, kayak Miss Indonesia juga gitu di televisi dulu kan pakai masih televisi tabung gitu. Aku suka seneng mama kalau cerita kayak iya dulu lagi di kosan terus ngajak teman-teman kayak ke kamar terus nonton barengan kayak nobar di TV tabung katanya gitu. Lucu banget. Iya. Terus karena mama PL jadi aku suka nonton juga pageantries di TV, kayak misalnya lagi ada final Putri Indonesia, Miss Indonesia dan lain sebagainya. Terus aku dari dulu tuh kayak memang adore all of the girls di panggung, kayak mereka selain kayak cantik, pinter, terus anggun juga gitu loh. Jadi kayak I wanna be one of them. Cuman waktu itu kan di masa perjalanan ya ternyata aku nggak ke situ karena aku ambisius dan ya I have an experience dibully karena tinggi aku gitu. Jadi ya nggak berani ada di menapaki gitu, ada menapaki di dunia pageantry atau modeling. Tapi pas setelah Mojang aku jadi kayak punya keberanian untuk kayak I wanna try another things gitu. Jadi tapi kalau Putri itu kamu daftar sendiri atau mama yang daftarin? Aku daftar sendiri. Enggak. Kalau itu makanya aku bilang kan waktu abis Mojang aku tuh jadi punya keberanian untuk kayak ternyata seru ya di dunia ini tuh. Jadi punya keberanian untuk mencoba hal lain yang lebih besar lagi gitu. Dari situlah. Nah, pas udah menjabat jadi Putri Indonesia, apa sih momen yang paling berkesan untuk Tata? Momen berkesan, sebenarnya ketemu orang-orang baru yang I'm not expecting I will meet them gitu, dan kerja sama mereka, kayak contohnya sama Kak Buba, terus ketemu orang-orang yang ya kayak kamu Monik, terus kayak terus kayak ketemu banyak orang yang bisa kolaborasi dan ternyata mereka tuh good in person. Sebenarnya itu sih. Ya sih, ketika kita di dunia pageant banyak banget kita nggak pernah kerja sendiri, kita tuh selalu kerja dalam tim soalnya kan. Benar. Kalau kerja sendiri wah gila sih, kita kayaknya nggak bisa sampai sejauh itu sih Modik. Betul sekali ya, kayaknya nggak bergerak sama sekali. Iya, so big thanks ya. Yes, shout out to everyone who helped Tata sampai dia bisa menang Miss Supranational. You guys, nggak cuma Tata tapi you guys semua orang di belakang layar Tata itu, you guys make Indonesia so proud. Nah, balik lagi ke Putri Indonesia. Nah, pas menang Putri Indonesia itu udah ada feeling, gue akan menang nih kayaknya. Mungkin kayak udah mungkin dari atas memberikan tanda-tanda kayak lo menang nih Tata, get ready, atau in the moment banget tuh. Jadi waktu itu aku justru bercita-citanya jadi juara 2. Karena gimana sih? Karena juara 2 tuh Putri Indonesia lingkungan. Waktu itu aku lagi gila-gila lingkungan. Waktu itu aku lagi gila-gila lingkungan. Terus aku tuh gak pede untuk juara 1. Maksudnya kayak yaudahlah, at least I have an achievement gitu loh. At least aku dapat achievement. Bahkan waktu itu udah jadi PI Jabar aja rasanya kayak wow, dunia ini gitu. Kayak udah bersyukur gitu, udah bersyukur, udah jaya gitu. Apa sih? Terima kasih ya sudah jujur ya. Iya, waktu itu kayak ya udahlah yang penting juara 2. Tapi mama tuh namanya juga PL ya. Mama tuh dan namanya juga mamaku. Jadi kayak kamu tuh kalau cita-cita
jangan Nanggung. setuju, Ya udah udah. ke juara pertama aja katanya. Jadi mama tuh selalu kayak udah juara pertama gitu. Tapi aku masih kekeh di dalam diri kayak ya udahlah, apapun hasilnya nanti. Cuman aku memang ambisiusnya di juara 2 sebetulnya. Gimana tuh ambisius di juara 2? Gimana kita matokin Karena dulu kan kayak PI lingkungan tuh kerjanya environment things gitu kan. Banget kan. Bahkan sampai sekarang gitu. Jadi aku kayak pengen ya udah biar align gitu sama background aku. Tapi ternyata ya juara pertama juga bahkan lebih luas lagi. Cuman waktu itu aku nggak pede aja. I see. Terus dalam perjalanan sebenarnya aku pedenya tuh ya aku pede akan ada di top 4 actually. Tapi Oke. aku nggak tahu akan juara berapa. Kenapa PD bisa dapat top 4? Karena menurutku I did a great things dulu. Terus kayak performaku tuh menurutku juga agak lumayan naik waktu itu. Walaupun sempat ada gagalnya waktu motion challenge. Gagal? Menurutku sih nggak gagal ya, tapi menurut PL itu gagal. Gagalnya gara-gara sebenarnya sih gara-gara aku agak sedikit berbelit-belit waktu itu. Oh, I see, okay. So I answer agak muter selama 1 menit itu. I see. Terus ya menurutku sih aku masih punya performa yang baik sampai di malam final waktu itu. Tapi aku nggak pede untuk juara 1 sejujurnya. Makanya waktu juara 1 aku kaget. Oh ya? Tapi kalau aku nggak salah ya, aku kan juga ngikutin ya. Aku kan anyways, tapi kayak udah kelihatan sih. I mean you shine differently gitu lah. Thank you. No seriously, dan even in Supranational itu emang you just shine. Sebenarnya aku pede akan ada di top 6 to top 4 itu karena waktu deep interview. Aku tuh ngerasa waktu deep interview aku tuh lancar jaya banget. Terus kayak aku jadi diri aku sendiri waktu itu. Jadi aku kayak maybe I will go for top 6 even though I'm not a winner. Tapi aku pasti akan ada di top 6 to top 4 gitu. I see, udah ada gut feelingnya lah ya. Udah ada gut feelingnya. Ini agak sedikit sombong tapi maksudnya bukan gitu. Cuman kayak aku punya feeling aja gitu. Tapi ini nggak cuma di pageant atau di kompetisi. I feel that in everything we do in life kadang kita tuh punya gut feeling gitu. Iya, punya. Dan itu mungkin yang dari atas sedang memberikan kita sinyal untuk brace ourselves. Maybe. Tapi ini bukan Tata, aku yakin dan percaya Tata itu bukan sombong, tapi emang that gut feeling itu bener-bener ada. Yeah, and I believe maybe you feel that way too, right? I mean before mungkin kayak maybe you're gonna be in the top, but you don't know you're gonna be the winner, right? Yeah. That's how was my feeling. Kayak aku tuh udah pasti maybe in the top, aku bakal ada placement, but I don't know which one. Cuman aku nggak akan jadi pemenang waktu itu, aku ngerasanya gitu. Sampai akhirnya menang nih. Yay, menang, konfeti, bla bla bla. Orang tua gimana? What was their reaction? Bener-bener ya mereka kan nonton live. Terus waktu Jawa Barat tuh mereka udah kayak berdiri nangis berdua pelukan kayak gitulah, so cute. Tapi pas udah keluar dari venue the next day, ada nggak sih langsung dikasih nasihat? Pokoknya kan kamu udah putri Indonesia, kamu harus gini atau enggak gimana? sih, mama tuh lebih ke kaget karena dulu aku nggak pernah pindah rumah, nggak pernah pisah. Aku tuh selalu kayak under my mom's or under my dad always. Aku juga nggak boleh untuk kuliah di luar kota tuh karena itu, kecuali aku approve being a doctor. Iya kayak beside that enggak, kamu di Bandung aja gitu. Nah waktu itu tuh abis menang, well maybe waktu karantina ya udah karantina with a lot of the girls kan. Dan memang cuma 2 minggu doang kan waktu itu, 2 minggu atau 3 minggu. Tapi waktu abis menang mamaku tuh agak kaget karena kayak aku harus stay in Jakarta. Aku harus melupakan semua yang ada di Bandung gitu. Aku harus bener-bener fokus being a putri Indonesia di Jakarta. Bener-bener abis malam final aku belum punya baju, belum apa juga, udah kamu stay di Jakarta gitu. Nah ini kan Tata, it sounds like you're very close with your family, especially your mom. Tapi kan di situ pertama kali jauh ya dari orang tua, kayak bener-bener jauh, berhari-hari, berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan. Gimana tuh perasaannya? Sebenarnya waktu itu agak lumayan sedih. Terus kayak dulu tuh aku memang kayak aku bertanya-tanya kenapa sih aku nggak boleh di luar gitu, kayak namanya juga anak muda ya, kayak kenapa ya aku nggak boleh pisah gitu. Terus ternyata setelah dijalani kayak I know why gitu, kayak beda banget gitu ada orang tua sama nggak ada orang tua. For example, aku tuh dipaksa untuk mandiri dari A sampai Z, bahkan kayak urusan rumah tangga ya hitungannya, kayak baju, laundry and something like that gitu. Jadi bener-bener kerasa banget sih perbedaan antara ada orang tua dan enggak. Tapi walaupun udah jauh dari keluarga yang blood related,
Did you like find a new family here in Jakarta? I did. Aku nemu keluarga baru sih dari Putri Indonesia, terus kayak dari luar Putri Indonesia juga, dan mereka semua pada baik-baik sih. Dan especially for Asama Rashi sister ya, shout out to them. Karena mereka tuh yang mengisi hari-hari, terus yang especially buat Mbak Mel, karena dia tuh satu kamar ya sama aku, satu unit, bukan kamar, satu unit. Jadi she's like a role model, karena dulu tuh katanya dia udah pernah mandiri juga. Jadi dia tahu how to manage everything in the room dan lain sebagainya gitu. Jadi aku banyak belajar dari mereka juga sebetulnya. Kita kan tadi udah bahas tentang Mojang, perkuliahan, persekolahan, sedikit tentang Putri Indonesia. Now, yang gue tunggu-tunggu, pengen banget nih bahas Miss Supranational. Boleh. Gimana tuh rasanya jadi International Beauty Queen di ajang yang besar gitu loh? Ya nyangka gak nyangka, dan sebenarnya sih more often tuh ya kita harus kuat mental gak sih Monik, for sure. Karena gimana pun juga kita bawanya bendera ya, bukan bawa diri sendiri. Terus mentalnya ya bener-bener harus kuat baja, even before and after winning. Karena sebelum menang ya kita harus diterpa sama orang-orang yang berekspektasi banyak, orang Indonesia yang berekspektasi, terutama PL yang berekspektasi banyak ke kita, karena kita bawa bendera Indonesia gitu. Terus apalagi after winning, ya namanya juga kompetisi ya, pasti kan mereka punya dukungannya masing-masing, apalagi bawa bendera gitu, bawa negara. Jadi kayak di negara-negara lain mungkin sedih karena negaranya gak menang, jadi kayak they bash me and something like that. Itu sih sebenarnya kayak harus bermental baja aja sih dari situ. Cuman beside that, I have a lot of experience yang mungkin gak akan aku dapetin kalau aku gak jadi Miss Supranational. Contohnya aku bisa ada di podcastnya Monik. Oh itu kayaknya you gak menang Miss Supra juga undang-undang aja. I mean it's you. Contohnya kayak aku bisa diundang di TV, tapi bukan di Indonesia, kayak di luar negeri. Terus aku bisa, how can I imagine, aku bisa ke Argentina yang bener-bener jauh banget dari Indonesia, and it's not for travel only, but for my reigning as Miss Supranational, dan kayak tugas-tugas lainnya yang menurutku tuh kayak ini cuman bisa aku dapetin tuh kalau aku jadi Miss Supranational gitu, dan cuman sekali seumur hidup. Makanya aku benar-benar memanfaatkan waktu itu sebaik mungkin sih. Tapi selama menjadi Miss Supranational, punya nggak sih satu best friend atau teman paling dekat dari ajang tersebut? Ada Yuki Sonada from Japan, sama Aletea juga, dia dari Philippines. Kita lumayan sering intens, bahkan dia datang ke Indonesia loh waktu aku lagi Sarah Putri Indonesia. Really? Yeah, that's so cute. awesome. Emang kamu invite atau mereka bilang invite me please? Dia tuh dari awal aku menang, dia tuh selalu bilang kayak I wanna go to Indonesia. Terus dia tuh selalu semangat dengan apa yang terjadi sama hidup aku. That's so cute. Terus kayak kita sering keep in touch juga. Terus kayak will wish kayak I miss you so much. Terus kayak aku tuh berjanji juga sama dia untuk goes to Japan, tapi aku belum punya waktu yang tepat. Dan ternyata dia yang duluan datang ke Indonesia waktu aku Putri Indonesia. Oke, tadi kan kita udah bahas tentang Tata versi pageant. Sekarang ini the more interesting part, mau bahas Tata versi Tata yang seutuhnya, yang outside of her pageantry world. Outside of pageantry. Yes, itu yang lebih menarik menurut aku. Like, Tata tuh sebetulnya orang itu gimana, terus social life-nya tuh seperti apa sih? Apa ya Haresta sekarang? Aku agak bingung sih kalau ditanya tentang diri aku di luar outside pageantries, karena aku terbiasa untuk ditanya tentang pageantries selama setahun kemarin. Yes, cuman kayak are we the first podcast to ask you about non-pageantry stuff? Oke, gini deh, kalau Tata lagi ada waktu kosong nih, waktu luang, what is your choice of activity? Apakah nongkrong sama teman-teman atau menyendiri di rumah atau apa nih? Aku suka nongkrong sebetulnya. Terus sekarang aku lagi suka olahraga. I mean last year I was in the gym. Tapi sekarang kayak aku lebih suka sport. Yang kayak paddle gitu. Sebenarnya awal mulanya aku tuh nggak mau coba, cuman teman-temanku tuh main. Terus akhirnya aku kayak fear of missing out. FOMO, Gen Z guys. Yes, we're still Gen Zs. Terus aku FOMO. Terus kayak dulu kan teman-teman aku nongkrongnya kayak di cafe segala macam. Sekarang mereka nongkrongnya di lapang padel. Terus kayak sedangkan kalau aku nggak main padel,
how can I be nongkrong with them gitu. Iya, paham. Akhirnya aku ikutlah main padel. Nah, kalau misalnya nih cara Tata menyimbangin kehidupan pribadinya kan sekarang udah bukan beauty, well still a beauty queen but not the reigning beauty queen ya. Tetap masih ada mungkin image yang perlu dijaga, aktivitas sebagai the former Miss Supranational yang perlu dijalankan. Tapi at the same time udah mau balik lagi nih kehidupan Tata yang let's say sebagai public figure atau whatever you wanna achieve in the future. How do you balance this but also keeping yourself sane and keeping some time to yourself? So actually ya sih aku sebenarnya pengen balik tapi kan nggak bisa balik kayak dulu banget ya. Yeah. Cuman I mean everyone knows gitu. Nggak everyone juga tapi a lot of people knows. Teman-temanku selalu kaget karena kayak aku nggak pernah kayak takut untuk keluar jalan sama mereka atau gimana gitu, karena mereka mikirnya kayak you're already in the different world, padahal aku udah bilang kayak enggak sih, kita nggak beda, kayak cuman it's the difference, cuman kayak maybe ada beberapa orang yang kenal aku, cuman ya udah we still friends dan we still can hanging out together. Terus kayak di Bandung tuh aku benar-benar bisa jadi diri aku tanpa mengingat I'm a public figure gitu justru. Nah itu tuh yang pengen aku diskusiin tuh. Kan I mean we both are from the pageant world ya. Dan menurut aku sendiri ya, I'm not sure if you can relate, tapi untuk keluar dari image that we are Putri Indonesia, Miss Indonesia, itu it's a bit hard karena kita punya banyak sekali kebiasaan-kebiasaan yang udah mungkin agak sedikit mendarah daging ya. Seperti we have to be very elegant, we have to talk a certain ways, dan untuk melonggarkan baut tersebut tuh for me it's a bit hard. Untuk kamu gimana? So hard banget. Kayak iya susah, apalagi kan kayak everyone knows us, kita tuh besarnya dari sini kan, kayak in the beauty pageants world. Terus our followers more often itu kayak maybe 80% is a pageant lovers. And yeah, they know beauty queen as a beauty queen, the one that have a perfection in everything gitu. Dan kita juga kemarin-kemarin kan memang bukan dituntut ya, kita dikasih pelajaran untuk setidaknya being as a beauty queen yang anggunly, terus kayak kita bisa makeup and something like that, terus kayak baju juga kan dan lain sebagainya. Jadi memang susah sih sebetulnya, awal-awal memang susah. Dulu I'm always wearing hair clip actually kemarin-kemarin. Tapi kayak sekarang karena aku mau merubah image aku juga, jadi aku udah lumayan pede dan mencoba pede. Awal mulanya ya karena pedal itu sebenarnya. Karena kan kalau pedal nggak mungkin pakai makeup kan. Iya. Kayak I'm always wearing nothing gitu. And you look beautiful by the way. Jadi kayak dari situ aku mulai pede untuk keluar without makeup or just a small makeup, less makeup, dan without the hair clip. Mungkin di beberapa kesempatan kayak misalnya gala premiere or kayak dinner or something ya. When you need to look good, ya pakai. Cuman kayak casually daily, ya enggak. Terus kayak karena aku mau mencoba di dunia entertain juga. Aku tuh kemarin baru selesai acting class private sama Kak Cameo. Terus kayak aku juga lagi mencari acting class karena aku pengen banget dari dulu, cita-cita aku pengen ada di dunia entertain and main film gitu dari dulu. Makanya kemarin aku lagi coba mengasah skill aku yang lain. Dan sedangkan di dunia entertain itu kan apalagi di film ya, kita tuh harus jadi diri kita sendiri kan. Gak boleh yang kayak terpaksa jadi orang lain, terus kayak put a lot of makeup and something like that. Jadi kayak aku lagi berusaha untuk percaya diri dulu gitu, percaya dulu without everything that I've done before at Putri and Miss Supranational. Oke, jadi kalau aku boleh simpulkan sekarang tuh sebetulnya Tata lagi di masa transisi dari Tata yang beauty queen menjadi Tata yang sedang mengejar cita-citanya di dunia perfilman, industri perfilman. I hope so, I don't know, but I hope so. Tapi 5 tahun lagi, 10 tahun lagi Tata ini kira-kira Tata seperti apa ya? Aduh berat ya pertanyaannya. Iya 2 kilo doang lah. Kalau ditanya sih sebenarnya I'm still hoping aku bisa berada di dunia entertain, terutama main film. But I don't know, I'm still working on it. Cuman ya semoga apapun kedepannya nanti I'm still being hired as usual. Terus kayak aku bisa punya banyak relasi dan teman-teman yang makin luas lagi dan memberikan banyak pelajaran buat aku juga sih. Whatever you
eventually be in 5 years, 10 years, I know for sure you're gonna be amazing. Amin, you too, Monik. Anyway guys, kita sekarang mau main games dulu ya. Aku tahu nih, sebenarnya I still wanna ask a few more questions, tapi di sebelah sana itu udah tulis games. Jadi kita main games dulu ya. Aku bisa digunakan, tetapi ketika rusak. Otakku. Aku bisa digunakan, tapi ketika aku rusak. Telur. Oh yeah, that's right. Oh iya juga. Aku selalu naik, tapi tidak bisa turun. Harga diriku. Usia. Oh, kok bisa sih? I mean kita kan bertambah terus tapi gak turun ya. Oke. Aku punya kaki, tapi tidak pernah berjalan. Punya punggung, tapi tidak pernah berbaring. Ini ya? Meja. Oh meja. Kursi. Ini. Katanya kasur. Ini kita. Ngasih contekan salah. Gimana sih? Ya, oke guys, jadi anyways, untuk menutup episode kali ini, tentunya kita akan meminta kata-kata mutiara dari narasumber kita. So please Tata, the stage is yours. Aduh gak punya lagi. Gak mungkin. Tapi nih, aku kayaknya mau meripit kata-kata aku waktu aku mau cerita dulu sedikit. Boleh, silahkan. Ini aku tuh waktu graduation dikasih waktu untuk speech. Terus kayak aku speechnya terakhir. Sebelum aku tuh banyak banget yang speech. Oke. Dan selalu ditutup dan dibuka dengan pantun. Sedangkan aku nggak menyiapkan pantun. Terus aku kayak panas nih kayak, aduh, kalau aku nggak pakai pantun aneh juga nih sendiri nggak pakai pantun. Aduh, jadi takut. aku mau ngomong juga di sini. Aku nggak punya pantun, tapi rasanya lihat kalian semua di sini pengen bilang cakep terus. Ini nggak aneh banget ya? Freak banget. Gak apa-apa. Tapi kayak anyways guys, terima kasih sudah. Itu freak banget. Pantun dong. Gue gak pernah mantun sebenarnya dong. Gak usah aneh. Oh, gue punya satu. Ini udah gue pakai di semua narasumber. Gak sih? Apa tuh? UGD itu singkatannya dari apa? Unit gawat darurat. Kalau IGD Unit Kipit Diri. Gue suka banget. Oke, host baru kita patah. Bye-bye KOD. Anyway, terima kasih Monik sudah undang. Terima kasih juga Tata sudah menyempatkan diri di tengah-tengah kesibukannya. Semoga penonton di rumah atau dimanapun kalian berada bisa belajar satu atau dua hal dari Tata. Semoga Tata sukses terus, semakin sukses dimanapun jalan yang Anda pilih. So that is it guys for this episode. We'll see you in the next episode. Goodbye, we love you. Bye-bye. Bye. Jangan lupa bersyukur. And that.